Halo semuanya, selamat datang di video kami. Hari ini kami akan membahas kasus satu yang berjudulkan Selebgram Jaksel bunuh diri sempat cekcok dengan pacar gegara batal ngonten. Nah, sebelum itu saya akan menyampaikan nama-nama kelompok kami terlebih dahulu. Di sini ada saya sendiri, Krisna Hatta Amanda, ada Asri Natali, ada Devina Yusran, ada Elena Wijaja, ada Gracia Vanella, ada Graciela Arena Setiawan, ada Ivan Tandren, dan juga ada Kimberly Hefardi. Selanjutnya akan kami jelaskan analisis dari kasus tersebut. Halo, nama saya Elena Wijaya dan saya akan menjelaskan untuk bagian kasus di tugas ini. Ada seorang selebgram berinisial MJ diduga tewas di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada hari 13 April 2024. Jadi pada saat itu ia sedang membuat konten dengan pacarnya, tetapi mereka gagal membuat konten, lalu mereka bertengkar yang lumayan besar sehingga pacarnya meninggalkan MJ di rumah. Nah, keesokan harinya ditemukan bahwa MJ telah tewas menggantung dirinya yang sangat tragis karena ia juga sambil live di akun media sosialnya. Menurut Polsek Kebayoran Lama, MJ diketahui sudah beberapa kali mencoba membunuh diri sebelumnya. Nah, dengan ponsel yang masih terbuka saat ditemukan, pacarnya pun sudah bilang kalau MJ sudah menunjukkan kayak kemarahan pada hari-hari sebelum ini kejadian. Nah, kejadian ini mengejutkan banyak pihak karena MJ dikenal sebagai seorang selebgram yang lumayan terkenal gitu. Nah, tragedi ini menunjukkan bahwa kesehatan mental itu sangat menimpa MJ karena akhirnya ia mengambil keputusan yang bisa dibilang lumayan tragis. Yang pertama, kita akan membahas tentang kategori klaim dalam kasus. Kasus ini memiliki beberapa klaim utama dan tambahan. Untuk klaim utama adalah dugaan bahwa selebgram MJ bunuh diri setelah bertengkar dengan pacarnya. Lalu, dalam klaim tambahan, ini mencakup penyebab cekcok, yaitu batal membuat konten, lalu MJ ditemukan tewas keesokan harinya setelah pertengkaran. Selanjutnya ada riwayat percobaan bunuh diri sebelumnya, dan bunuh diri yang dilakukan saat live Instagram. Klaim-klaim ini memberikan gambaran tentang kronologi dan faktor-faktor yang mungkin berkontribusi pada tindakan tragis tersebut. Saya Devina, saya akan membahas analisis kritis. Dalam menganalisis kasus ini, kita mengidentifikasi sumber informasi utama, yaitu Kanit Reskrim Polsek Kebayoran Lama, AKP Suwarno. Analisis melibatkan pemahaman faktor utama seperti pertengkaran dengan pacar, riwayat percobaan bunuh diri MJ, dan penggunaan live Instagram sebagai alat bukti. Evaluasi dilakukan dengan mengkaji motif dibalik pertengkaran dan bagaimana hal ini berhubungan dengan kondisi mental MJ. Selain itu, berdampak tekanan sosial dan ekspektasi sebagai selebgram juga dianalisis untuk memahami sejauh mana hal ini mempengaruhi keputusan MJ. Perkenalkan, saya Kimberly akan memaparkan bagian selanjutnya yaitu argumen dan counter-argumen. Argumen dalam kasus ini adalah bahwa tindakan bunuh diri MJ dipicu oleh pertengkaran yang intens dengan pacarnya dan tekanan untuk membuat konten. Counter-argumen menyoroti bahwa faktor lain seperti kondisi mental sebelumnya dan riwayat percobaan bunuh diri mungkin lebih dominan dalam mempengaruhi keputusan MJ untuk bunuh diri. Ini menunjukkan bahwa meskipun pertengkaran tersebut merupakan faktor pemicu, ada kemungkinan faktor-faktor pendasar lainnya yang lebih berpengaruh terhadap kondisi mental MJ. Rekan-rekan, dalam pola deduktif, premis mayor menyatakan bahwa individu dengan riwayat percobaan bunuh diri memiliki risiko yang lebih tinggi untuk melakukan bunuh diri. Premis minor menyebutkan bahwa MJ memiliki riwayat percobaan bunuh diri. Kesimpulannya adalah bahwa MJ memiliki risiko yang lebih tinggi untuk melakukan bunuh diri berdasarkan riwayat tersebut. Pola ini membantu memahami bahwa riwayat percobaan bunuh diri adalah indikator kuat yang harus diperhatikan dalam kasus ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Halo semuanya, saya Asri Natali dan saya akan menjelaskan mengenai contoh argumen induktif spesifik. Jadi, argumen induktif spesifik ini didasarkan pada observasi kami terhadap artis berinisial MJ yang sering marah-marah beberapa hari sebelum kejadian, lalu sempat batal membuat konten bersama sang kekasih, dan akhirnya melakukan live Instagram saat ingin mengakhiri hidupnya. Dari observasi ini, kami menyimpulkan bahwa tekanan sosial dan juga pertengkaran kemungkinan besar menjadi salah satu pemicu utama tindakan bunuh diri artis berinisial MJ ini. Pola ini menunjukkan bahwa meskipun tidak ada bukti pasti, kombinasi dari faktor-faktor tersebut sangat mungkin berkontribusi pada keputusan tragis artis berinisial MJ tersebut.
Halo, aku Graciana Setiawan dan di sini aku akan melanjutkan dengan menjelaskan analisis kesesatan berpikir informal yang ada pada kasus ini. Beberapa kesesatan berpikir informal yang ada dalam kasus ini pun termasuk argumentum ad hominem, yang menyalahkan pacar MJ ini secara langsung tanpa adanya mempertimbangkan faktor lain yang mungkin saja mempengaruhi kondisi mental MJ. Post hoc ergo propter hoc yang menganggap pertengkaran sebagai penyebab langsung bunuh diri tanpa mempertimbangkan riwayat percobaan bunuh diri sebelumnya. Selain itu, oversimplification menganggap batal membuat konten sebagai satu-satunya alasan tindakan bunuh diri. Padahal ada berbagai faktor yang mungkin terlibat. Analisis ini pun menekankan pentingnya melihat kasus dari berbagai perspektif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap dan juga tidak menyederhanakan penyebab kompleks menjadi satu faktor yang tunggal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Amanda. Selanjutnya adalah kesimpulan. Analisis krisis terhadap kasus bunuh diri selebgram MJ mengungkapkan beberapa klaim utama dan juga tambahan, termasuk pertengkaran dengan pacar, riwayat percobaan bunuh diri, dan juga tindakan bunuh diri saat live di Instagram. Identifikasi, analisis, dan juga evaluasi faktor-faktor ini menunjukkan bahwa tekanan sosial dan konflik pribadi berperan signifikan dalam kejadian ini. Argumen dan kontra-argumen menyoroti pentingnya mempertimbangkan riwayat mentalnya MJ. Pola deduktif dan juga induktif memperkuat kesimpulan ini, sementara kesesalan berpikir informal seperti argumen ad hominem dan juga oversimplification memperlihatkan perlunya analisis yang lebih holistik dan juga mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan bunuh diri tersebut. Selain itu, perlu dicermati bagaimana tekanan media sosial dan juga ekspektasi sebagai selebgram dapat memperburuk kondisi mental seseorang, menegaskan pentingnya dukungan mental dan juga emosional yang memadai. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.